Habakuk. Yang pertama, pembagian keluhan pertama Habakuk dan Tuhan menjawab. Di Habakuk pasal 1 ayat 1. Keluh kesah Ayub. Habakuk. Itu dia sampaikan kepada Tuhan di Habakuk pasal 1 ayat 2-4. Dia mengeluh kepada Tuhan. Karena satu bangsa pilihan Tuhan. Orang Yehuda atau bangsa Israel. Lagi-lagi mengalami ketidakadilan. Lagi-lagi mengalami penindasan. Lagi-lagi mengalami kekerasan dan kejahatan yang merajalela. Di kalangan orang Yehuda sendiri. Jadi rupanya, di kala pergumulan yang terjadi, kenapa bangsa Israel atau orang Yehuda ini dihukum oleh Tuhan? Karena orang-orang Yehuda, para pemimpin Yehuda sendiri, juga melakukan kekerasan. Juga melakukan tindakan kriminalitas. Juga melakukan ketidakadilan. Dalam bahasa kerennya, istilah korupsi, kolusi, nepotisme. Itu sudah subur terjadi di kalangan orang-orang Yehuda terhadap sesama mereka. Itulah yang jadi penyebab kenapa Tuhan harus menghajar bangsa kesayangannya, umat pilihannya, yaitu Yehuda. Karena mereka, sesama mereka juga sama-sama makan jeruk istilahnya. Bapak Ibu, tindakan yang seperti ini juga acap kali kita ulangi sebagai orang Kristen. Saya banyak menemukan pengusaha-pengusaha Kristen juga melakukan ketidakadilan terhadap karyawan-karyawannya. Sekalipun karyawan-karyawannya itu sama-sama Kristen. Gereja, hamba-hamba Tuhan, juga seringkali melakukan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap jemaatnya, terhadap para pengerja-pengerjanya. Itu banyak kasus itu kok. Ambil contoh kekerasan seksual. Di beberapa gereja kan terjadi. Yang mana oknum-oknum pastornya, pendetanya, melakukan pelecehan. Bahkan mengambil istri orang. Itu adalah pengulangan karakter yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda waktu itu. Tuhan marah. Itu bentuk kejahatan lain yang sering juga terjadi di gereja apa Bapak Ibu? Penyalahgunaan persembahan. Penyalahgunaan kekuasaan sebagai pendeta hamba Tuhan. Itu kok. Kayak itu alasannya kenapa kita juga orang Kristen bisa menjadi penyebab Tuhan marah sama kita. Karena kita juga tidak benar. Waktu melihat keadaan itu, Habakuk agak protes sama Tuhan. Karena pikiran dia, ya seharusnya Tuhan tidak kejam lah terhadap bangsa pilihannya. Sekalipun sesama bangsa pilihannya itu melakukan penindasan, kejahatan gitu ya. Tapi Tuhan kita itu kan adil Bapak Ibu. Objektif dia. Kalau benar, dia puji, dia apresiasi, dia berkata. Tapi kalau salah, dihukum. Itulah sifat Tuhan kita. Jadi di sini ada kesalahan. Sempat Habakuk itu berpikir negatif sama Tuhan. Maka untuk itu dia bertanya, mengeluh. Kenapa Tuhan? Kami harus diizinkan oleh Tuhan dijajah oleh bangsa Asyur. Maka Tuhan jawab. Tuhan tindak. Tuhan menghukum orang Yehuda itu. Dengan bangsa Babel atau Irak. Menindas mereka. Menjajah mereka. Tuhan bilang, karena salahnya di kaummu. Di sesama bangsamu yang salah.
Karena mereka melakukan ketidakadilan di antara sama mereka. Mereka melakukan kekerasan terhadap sesama mereka. Bahkan mereka juga saling melakukan kejahatan terhadap sama mereka. Maka kau pasti akan menghukum. Baru paham, abah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak mentolerir kita. Sekalipun kita sudah bertobat kepada Tuhan, lahir baru, sudah jadi hamba Tuhan. Tuhan tidak mentolerir. Tuhan tidak mau kompromi gitu. Kalau kita nggak benar. Disikat juga. Karena Tuhan mau, kita juga harus mempraktekkan firman itu Bapak Ibu. Jangan hanya dikutbahin. Jangan hanya diajarin. Tapi dipraktekin. Nah orang Yehuda nih, mereka ini hanya jago khotbah. Hanya jago mengajarkan firman. Tapi nol dalam praktek. Tuhan nggak mau. Tanya, muncul lagi keluhan yang kedua dari Nabi Habakuk kepada Tuhan. Di Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai 2 dan juga dengan 20. Khususnya di Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai 17. Keluhan Habakuk, pertanyaan Habakuk kepada Tuhan. Dia mengatakan, bagaimana Allah yang suci dapat menggunakan bangsa Irak, Babel, yang tidak percaya sama Tuhan. Di mana bangsa itu sangat amat jahat di mata Tuhan. Untuk menghukum Yehuda. Bangsa pilihan Tuhan. Biji mata Tuhan. Itu pertanyaan Habakuk. Yang mana pertanyaan seperti ini seringkali juga ada dalam hati dan pikiran kita. Kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kami udah rajin berdoa, rajin ibadah, rajin melayani. Dan kami bangun gereja ini hanya untuk hormat dan kemuliaan hanya nama Tuhan. Itu gereja saya. Nah, gitu kan Bapak Ibu ya. Sama itu dengan pertanyaan Nabi Habakuk dulu. Menjawab pertanyaan Nabi Habakuk di pasal 2 ayat 1. Tuhan mengatakan kepada Habakuk, bangsa pilihanku itu, kaummu itu, kata Tuhan kepada Habakuk, aku tetap akan hukum mereka. Sekalipun lewat bangsa lain yang tidak percaya terhadap aku, kata Tuhan. Karena mereka tidak lebih taat, lebih setia, tidak lebih benar di hadapanku, kata Tuhan. Tapi ketahuilah, kata Tuhan kepada Habakuk, bangsa yang tidak percaya itu, yang saya izinkan menghukum mereka, mereka pun suatu saat akan saya hukum pula, cilaka. Artinya, saudara, Asyur atau Irak sekarang tidak luput dari penghukuman Tuhan. Sekalipun pernah mengizinkan mereka melakukan hukuman Tuhan terhadap orang itu. Apa artinya Bapak Ibu? Saya katakan tadi. Tanyakan kita juga seringkali seperti pertanyaan Habakuk ini kepada Tuhan. Tuhan, kami bangun pelayanan ini untuk Tuhan. Kita pakai semua nama Tuhan, nama Tuhan, nama Tuhan. Seperti dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Doa kita atas nama Tuhan. Beribadah atas nama Tuhan. Melakukan mujizat demi nama Tuhan. Mengusir sibolis atau setan demi nama Tuhan pula. Pakai nama Tuhan pula. Tapi kita lupa ayat 23. Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku. Hai pembuat kejahatan. Maksudnya begini saudara. Tuhan lebih tahu isi hati kita daripada diri kita sendiri. Tuhan lebih tahu motivasi kita membangun pelayanan, membangun gereja itu untuk siapa. Seringkali kita motivasi kita bengkok. Membangun gereja. Bukan untuk Tuhan sebenarnya. Tapi untuk diri kita sendiri. Untuk kemegahan dan keagungan nama kita sendiri. Tapi kita mengklaim demi nama Tuhan. Maka untuk meluruskan motivasi kita yang bengkok itu, maka seringkali Tuhan izinkan. Kau harus luruskan dulu motivasi ini. Maka Tuhan izinkan saudara kita sebelah. Untuk apa? Mendemo gereja kita.
Walaupun tidak lama kemudian. Untuk kita menunjukkan bukti kejujuran, ketulusan membangun gereja pelayanan itu, akhirnya apa? Tuhan hentikan orang yang mendemo gereja kita, yang menutup gereja kita, Tuhan hukum mereka. Lalu Tuhan bilang, karena saya lihat motivasimu sudah lurus, oke, mulai sekarang bangunlah gerejamu. Saya siap memberkatimu. Itu kira-kira cara Tuhan menjawab pertanyaan Habakuk dan juga menjawab pertanyaan kita. Ini saya harap Bapak Ibu makin paham nih. Oke. Bagian yang ketiga dari kitab Habakuk adalah pentingnya doa dan pujian. Habakuk pasal 3 sampai 19 Bapak Ibu. Setelah Ayub memahami dan mengerti maksud dan tujuan Tuhan menghukum kaumnya, setelah Habakuk memahami bahwa Tuhan juga pasti akan menghukum Asyur atau Irak, maka dia mulai menunjukkan perubahan pola pikir terhadap Tuhan. Maka dia mulai dari apa? Habakuk menyampaikan doa dan permohonannya kepada Tuhan. Artinya dia tidak lagi keliru sama Tuhan. Dia tidak salah memahami cara kerja, cara berpikirnya Tuhan. Enggak, udah mulai paham dia. Maka untuk itu dia mulai membangun kepercayaannya, keyakinannya, pengharapannya kepada Tuhan Bapak Ibu. Maka mulai dia datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Hasilnya apa? Tuhan menampakkan diri dan kuasanya kepada Habakuk dalam bentuk teofani. Habakuk pasal 3 ayat 3 sampai 15. Kalau saudara perhatikan silakan sambil dilihat Alkitabnya. Habakuk 3 ayat 3 sampai 15. Di sana kalau saudara perhatikan berisi puisi yang menggambarkan kedatangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa menghakimi bangsa-bangsa yang pernah Tuhan izinkan mendisiplinkan, menghajar, mendidik orang Yehuda. Akhirnya pun Tuhan juga dihukum mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu punya keyakinan. Orang-orang yang selalu melarang pembangunan gereja dan kita beribadah, pasti Tuhan hakimi itu. Entah pakai hukum republik ini, entah pakai hukuman Tuhan sendiri. Maksudnya gimana? Ya Tuhan bisa saja mengizinkan orang itu sakit kan. Sudah banyak kok cerita itu. Saya kira waktu Dr. Andris mengajar mata kuliah Islamologi, beliau menceritakan itu saya kira kepada saudara.